Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Samsudin, SPDN Mkes, salah satu dosen di program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Di sini nanti saya akan memaparkan tentang detail dari salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisiologi Olahraga. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek penting yang telah saya lakukan dalam pembelajaran. Aspek-aspek tersebut adalah DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery terkait penyampaian materi pembelajaran, interaction terkait bagaimana komunikasi saya dengan mahasiswa, assessment penilaian terhadap mahasiswa atas capaian mahasiswa. Untuk memperjelas pembahasan dari ketiga aspek tersebut, saya membaginya menjadi beberapa poin. 1. Deskripsi mata kuliah. 2. Kemampuan yang diharapkan atau CPMK. 3. Materi pembelajaran. 4. Model pembelajaran. 5. Sistem penilaian. 1. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Fisiologi Olahraga dengan MK 20J00 409 dengan bobot 3 SKS diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2. Merupakan mata kuliah wajib. Ini membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh akibat dan faktor-faktor yang memengaruhi serta peran dan fungsi alat tubuh sesuai dengan prinsip-prinsip dasar latihan olahraga dan kegiatan lainnya yang ditunjang dengan pekerjaan laboratorium serta manfaat bagi perkembangan hasil latihan, serta dibahas pula berbagai jenis, bentuk, dan teknis cara mengkonstruksi latihan. MK ini menjadi penting membekali mahasiswa untuk memahami respon-respon tubuh terhadap latihan fisik, baik respon akut, jangka pendek, maupun respon kronik, jangka panjang. MK ini juga menjadi dasar keilmuan yang penting sebelum mahasiswa mendapatkan mata kuliah seperti mata kuliah kesehatan olahraga, perawatan dan penanganan cedera, dasar-dasar terapi fisik, bahkan sampai dasar-dasar kepelatihan. Dua kemampuan yang diharapkan dibagi menjadi CPL dan CPMK. Berikut adalah 4 CPL dari program studi ilmu keolahragaan yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Lalu, dari 4 CPL tersebut masih diturunkan menjadi 9 CPMK. Di antaranya sebagai berikut. Pada pembelajaran yang akan saya tampilkan itu akan dibahas pada melingkupi pada CPMK 5 dan CPMK 6. CPMK 5 yaitu mahasiswa mampu memahami curah jantung selama latihan fisik, aliran darah selama latihan, dan pengaruh latihan terhadap curah jantung atau biasa kita sebut sebagai stroke volume atau cardio volume. Lalu CPMK 6, mahasiswa mampu memahami tentang konsumsi oksigen selama latihan, perubahan ventilasi paru selama latihan, kapasitas difusi oksigen selama latihan, dan mekanisme hutang oksigen. Penyampaian yang pertama, delivery dalam MK Fisiologi Olahraga. Dari 9 CPMK tersebut diturunkan menjadi 12 materi dan disampaikan dalam 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Yang pertama, hormon yang berperan dalam olahraga. 2. Efek akut dan kronik akibat latihan terprogram. 3. Sumber-sumber energi. 4. Sistem predominan energi sistem. 5. Fungsi energi dalam aktivitas fisik. 6. Fungsi kardiorespiratori dalam latihan fisik. 7. Keseimbangan cairan dan elektrolit.
8. Aktivitas fisik menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran. 9. Akibat dari latihan berlebih. 10. Penurunan kemampuan fisik akibat kurang latihan. 11. Kapan harus melakukan latihan kembali. Dan 12. Keuntungan olahraga secara teratur. Dari ke-12 materi tersebut, detail materi setiap minggunya saya dokumentasikan dalam bentuk RPS dan bahan ajar saya unggah ke dalam sistem informasi akademik terpadu. Atau kita sebut sebagai SIKADU, platform LMS yang dikembangkan oleh UNES. Model pembelajaran yang digunakan dalam setiap pertemuan adalah case method dan project based learning. Mengapa? Karena UNES memberikan keleluasaan kepada mahasiswa agar dapat berpikir kritis atas permasalahan yang terjadi di lapangan, mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuannya. Case method disisipkan di setiap pertemuan dengan interaksi dan diskusi antar mahasiswa. Lalu, project based learning dilakukan pada beberapa pertemuan dengan memberikan penugasan berupa observasi dan pengambilan data kebugaran dan presentasi atas kasus yang terjadi di lapangan atau data yang didapatkan di lapangan. Lalu pada aspek kedua dari DIA yang tadi adalah interaction, yaitu sistem pertemuan yang saya gunakan ada dua, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu pertemuan tatap muka secara langsung. Lalu yang kedua ada asinkronus. Dalam hal ini UNES memberikan platform melalui Elena, juga bisa dilakukan pada pertemuan melalui virtual atau Zoom meeting, dilakukan diskusi, belajar materi, mengerjakan kuis mingguan, dan mengunggah penugasan di Elena tersebut. Berikut adalah tampilan dari Elena. Dan yang ketiga adalah aspek assessment. Dalam memberikan penilaian mata kuliah fisiologi olahraga, saya menerapkan 6 kriteria penilaian. Yang pertama, aktivitas partisipatif dengan bobot 30%, hasil proyek dengan bobot 30%, tugas 5%, kuis 5%, UTS 15%, dan UAS 15%. Demikian pelaksanaan aspek DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mari simak bersama rekaman pelaksanaan pembelajaran mata kuliah fisiologi olahraga yang telah terlaksana pada pertemuan ke-7, yaitu tentang fungsi kardiorespiratori dalam latihan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Selesai? Baik. Sebelum saya mulai perkuliahan materi hari ini, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Oke. Tolong nanti yang
yang saya sebut namanya bisa bilang hadir gitu ya. Ahmad Sahnuril Huda. Oke. Ataya Yumna. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang fungsi kardiorespiratori saat latihan. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, minggu kemarin kita juga membahas tentang bagaimana sirkulasi darah, bagaimana komponen-komponen di dalam kardiorespiratori. Sekarang tentang jantung dan pembuluh darah. Gimana sih peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung? Ada yang masih ingat kemarin seperti apa? Silakan. Perkenalkan, saya Kelly Ardelia Henry dengan NIM akhir 024. Jadi jalur peredaran darah manusia dimulai dari ventrikel kiri melalui aorta ke seluruh tubuh atau kapiler. Lalu darah yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena cava superior menuju atrium kanan. Dari atrium kanan, darah yang masuk ke ventrikel kanan dan dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, darah yang sudah kaya oksigen kembali ke atrium kiri, lalu kembali lagi ke ventrikel kiri. Gitu, Pak. Tepuk tangan dulu. Ya, karena itu sirkulasi yang cukup panjang dan bisa memahami, bisa hafal itu hal yang luar biasa. Yang tidak kalah penting akan dibahas hari ini adalah bagaimana regulasi darah itu akan tersebar kemana. Apakah dalam kondisi basal atau kondisi istirahat itu sama dengan ketika kondisi sedang melakukan latihan fisik atau berolahraga? Kira-kira sama atau tidak? Tidak ya? Oke, kita bahas nanti ya. Apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama ada tentang intensitas latihan. Kedua ada otot yang berperan di dalam pernafasan. Tadi disinggung sebentar ada diafragma. Terus ada cardiac output. Dulu di fisiologi 1 masih ingat sama cardiac output? Ada dua istilah dalam sirkulasi darah. Stroke volume sama cardiac output. Kalau stroke volume itu apa? Coba Naila. Ya, Naila. NIM-nya berapa? 019, silakan. Volume itu volume darah yang dikeluarkan dari ventrikel kiri atau jantung dalam 1 kali denyutan. 1 kali denyutan. Kalau cardiac output? Kalau cardiac output itu volume darah yang dikeluarkan ventrikel kiri atau jantung dalam 1 menit. 1 menit, betul ya. Oke. Berikutnya lagi, perbedaan kardiorespiratori antara orang terlatih dan tidak terlatih. Terus ada efek kronik dari latihan fisik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya. Kita akan berbicara mengenai intensitas latihan. Ada yang masih ingat tentang prinsip latihan? Ada yang namanya FIPP. Nah, I-nya itu adalah intensity. Ini menjadi hal yang penting. F-nya apa? Frekuensi. I-nya apa? Intensity yang akan kita bahas. Terus yang ketiga ada time. Time itu gimana? Waktu latihan, durasinya, dan yang terakhir ada type. Karena latihan itu tidak semuanya sama. Ada namanya latihan kardio, ada namanya latihan beban, weight training, ada namanya latihan sirkuit training, gabungan antara kardio dengan weight training. Jadi macam-macam. Sebelumnya kita cek bersama-sama berapa sih denyut nadi basal kita. Silahkan semuanya bisa mengecek denyut nadi basalnya. Kalau ngecek pakai 2 jari ini, jangan pakai jempol. Karena jempol itu kadang ada denyutan tersendiri. Pakai 2 jari di nadi radialis, dekat tulang radial. Nah, saya beri waktu selama 30 detik, nanti dihitung. Nanti tinggal dikalikan 2 aja. Jadi nanti ketahuan 1 menitnya berapa. Siap ya? Oke. Dihitung mulai dari sekarang. Oke, cukup. 30 detik. Dapat berapa ini? Berapa? Ini masih dikalikan 2 ya. Coba saya tanya, yang di atas 60 angkat tangan. Mestinya banyak kalau yang di atas 60.
Atau di atas 50, sorry, di atas 50. Di atas 50 angkat tangan. Oke, masih banyak. Terus yang di atas 60. Di atas 60. 1, 2, oke. Mas siapa namanya? Bintang, Pak. Bintang, berapa denyut nadi didapatkan? 70, Pak. Wah, 70 itu besar banget itu, Mas. Agak PR ini. Terus berarti yang paling rendah tadi di bawah 50 siapa ya? Tirta. Berapa Tirta denyut? Oke, kita katakanlah 50, Bintang dapat 70 ya. 40 dengan 70 itu berarti udah selisihnya 30. Udah hampir 80 sampai 90% dari dikali dari denyut nadinya si Tirta. Itu angka yang sangat mencolok. Oke, kenapa kok bisa seperti itu? Itu mungkin memang karena perbedaan latar belakang keseharian aktivitas. Coba, Tirta, apakah kamu ini seorang atlet atau seorang pelari atau apa? Mungkin bisa dipaparkan kok bisa denyut nadi basalmu itu sangat rendah. Iya, Pak. Berapa kali mungkin kamu rutin berolahraga atau latihannya apa aja gitu? Ya, Pak, saya seorang atletik. Atletik. Ya, Pak. Nomor berapa tuh? 800 meter. 800 meter. Berapa catatan tercepatnya? 206. 2 menit 06 detik. Ya. Oke. Rutin tiap hari latihan setiap hari masih ya? Oke, bagus ya. Keren, tepuk tangan dulu. Berikutnya Mas Bintang, Ya. apa aktivitas keseharianmu kok bisa denyut nadinya sebegitu tingginya? Rebahan, Pak. Jujur ya, rebahan. Tapi masih suka olahraga kan? Karena kan kamu juga di jurusan olahraga ya. Ya, Pak. Futsal, sepak bola, Futsal, bola. bola suka ya. Oke, menurut saya mungkin boleh berdiri ke depan dulu sebentar. Nah, bagaimana kalau kita coba diberikan treatment untuk melakukan aktivitas fisik ringan? Apakah nanti efek denyut nadinya berbeda atau sama? Bisa kita coba dulu ya sekilas ya. Silahkan gini aja. Aktivitas ringannya cukup dengan jogging di tempat 30 detik, terus squat 10 detik sama lompat 3 kali. Silahkan bisa hadap ke sana apa hadap-hadapan? Hadap-hadapan boleh. Dah gini. Oke, silakan. 1, 2, 3 jogging di tempat. Pelan aja. Ini kita biar tahu gimana sih respon tubuh antara orang yang kebugaran tubuhnya bagus dan kebugaran tubuhnya yang kurang begitu bagus. Cukup. Dapat berapa Tirta? 450. 50. Mas Bintang. 51, Pak. Jadi intinya apa sih? Bahwa kondisi kebugaran dari seseorang itu akan memengaruhi respon tubuhnya terhadap seberapa berat beban intensitas latihannya. Tapi bagi orang yang nggak pernah berolahraga, kegiatan tadi itu sudah cukup sangat melelahkan. Maka bisa sampai di zona 3. Ada banyak sekali cara untuk menghitung denyut nadi maksimal. 220 dikurangi katakanlah 20 gitu ya, biar lebih mudah. Berarti HR maksimal kalian jumlahnya 200. Nah, ini HR maksimalnya 200. Biar tahu bagaimana zona intensitas latihan itu dikalikan dari berapa prosentasenya. Sekarang kita masuk ke dalam pernafasan. Kita ikutin gambar ini dulu sekilas. Silahkan bisa menarik nafas mengikuti dari pola ini. Waktu yang putih tarik nafas. 1, 2, 3 tarik nafas. Jangan langsung dalam. Pelan-pelan keluarkan. Sekali lagi tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Oke, cukup. Nah, salah satu hal yang disorot adalah, yang perlu digarisbawahi adalah prosentase penyebarannya.
Dari 100% 5 liter ini ke usus 20-25%. Dibagi ke ginjal 20%, ke otot 15-20%. Tetapi ketika sedang berolahraga, nah ini penyebaran darahnya itu dominan ke otot lurik sebanyak 80%. Padahal ketika dalam keadaan istirahat hanya 15-20%. Sekitar 4 kali dari jumlahnya peredaran darah seluruhnya berpindah ke otot. Angka yang sangat besar. Jadi kalau diperkirakan sekitar 20-21 liter. Jauh sangat besar. Nah, menurut kalian angka yang besar ini karena apa ya? Kenapa bisa cardio outputnya lebih besar? Kenapa kok penyebarannya? Tadi kalau penyebarannya ke otot udah jelas ya. Tapi kenapa dari 5 liter bisa menjadi 25 liter? Kenapa kira-kira? Menurut analisis kalian? Oksigen lebih banyak. Tubuh membutuhkan oksigen lebih banyak. Disalurkan ke aliran darah. Oke. Tetapi apa hubungannya dengan sirkulasi darah yang dari 15% menjadi 80%? Berikutnya, kita akan melakukan studi kasus tentang permasalahan yang menyangkut materi kita hari ini. Yang pertama, boleh sambil dibaca. Yang pertama tentang henti jantung saat berolahraga. Kan banyak sekali tuh berita-berita tentang orang yang sedang berolahraga atau bahkan sedang pertandingan, baik di pertandingan sepak bola, tenis, badminton, atau sekedar latihan seperti biasa, tiba-tiba henti jantung. Nah itu kenapa? Itu yang pertama, silakan nanti didiskusikan. Terus yang kedua, adalah kenapa respon tubuh ketika kelelahan itu memegang lutut? Kenapa saat nafas kita rengah-rengah, denyut nadi kita sangat-sangat tinggi, itu tubuh tuh jadi kayak gini, otomatis mesti kayak gini. Lah, kenapa kok tubuh tuh jadi kayak gini? Meskipun di beberapa cabur mesti bilang, woi ngapain pegang lutut, tegap gitu. Nah, apakah ketika pelatih mengatakan seperti itu tepat? Boleh nggak sih kalau kecapean kita tuh gini? Boleh nggak pelatih itu menegur ketika hatinya kelelahan gini? Nah, nanti didiskusikan ya. Terus yang ketiga, ada yang unik nih, tentang pernafasan. Ini menurut kalian antara pernafasan yang diatur menggunakan otot perut atau diafragma dan menggunakan otot dada interkostal itu lebih bagus mana ketika sedang melakukan latihan? Karena kan di orang awam, di penyanyi kita mengenal bahwa ada pernafasan menggunakan perut, ada menggunakan dada. Nah itu kira-kira bagus mana antara pernafasan menggunakan otot perut dan otot dada? Terakhir, basic tapi perlu juga kita bahas bahwa gimana sih caranya agar kemampuan kardiovaskular kita meningkat. Dari orang yang tadinya lemah kardiovaskularnya, dikit-dikit capek. Gimana caranya biar dia tuh gak gampang capek ketika berolahraga? Salah satu atau dua atau semuanya dari antara kalian akan melakukan presentasi di sini. Mengapa respon tubuh memegang lutut saat kita kelelahan? Agak Akan keras lagi. dijawab oleh Mbak Kelly. Keras lagi jawabnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa respon tubuh memegang lutut saat kita kelelahan. Karena saat kelelahan, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen untuk memenuhi kebutuhan metabolisme otot yang bekerja keras. Memegang lutut juga membantu tubuh menstabilkan posisi dan memudahkan pernapasan agar lebih dalam dan efektif, sehingga suplai oksigen ke otot dan jaringan tubuh meningkat dan membantu mengurangi rasa lelah. Jadi, sebagai contoh, saat kita berdiri tegap, itu saat bernapas ada halangan, yaitu di tenggorokan. Ketika saat memegang lutut itu tidak ada halangan, jadi pernapasan lebih plong. Gitu. Dan apakah boleh pelatih menegur atlet saat memegang lutut? Sebenarnya tidak boleh karena itu salah satu cara atlet untuk melakukan recovery. Seperti itu. Oke, artinya ada posisi ergonomis ya di dalam proses melakukan respirasi. Kalau berdiri tegap itu ada sedikit penghalang, meskipun penghalangnya nggak begitu kelihatan ya. Mungkin dari samping gini, Mas. Oh gini. Nah,
Enggak, tegap aja. Oh, tegap. Tegap. Ini kan ibaratnya paru-paru di sini ya. Nah ini gini, terus ketemu penghalang gini kan. Tapi kalau posisi tadi coba sambil dangak dikit. Nah ini lurus. Ibarat kalau misalnya kalian meniup suatu bola yang berada dari pangkalnya di sini akan lebih mudah ketika miring daripada ketika tegak. Jadi secara gravitasi juga lebih mendukung. Terus ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Mas, NIM nama? Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Safi dengan NIM 052. Saya setuju dengan jawabannya Mbak Kenny dan Mas Fahri. Menurut saya itu lebih jelas. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu. Ada tambahan lagi? Udah? Cukup, Pak. Cukup ya. Beri tepuk tangan yang berada di depan juga. Silakan. Oke, berikutnya adalah sesi terakhir, sesi yang ditunggu-tunggu yang kita lakukan adalah melakukan kuis. Sampai di penghujung pertemuan hari ini, mari kita simpulkan bersama atas apa yang kita pelajari pada hari ini. Coba kita telaah garis besar apa saja yang kita pelajari dan berikan penjelasan singkat tentang substansi tersebut. Otot apa saja yang digunakan untuk bernapas, yaitu ada diafragma, scalenus, sternocleidomastoid, interkostal. Di interkostal itu ada eksternal interkostal, internal interkostal, dan terakhir rectus abdominis. Nah, selanjutnya volume darah saat atlet melakukan olahraga dan beristirahat itu berbeda, yaitu saat berolahraga sekitar 25 liter per menit dan saat beristirahat itu sekitar 5 liter per menit. Ada lagi yang memberikan tambahan? Silakan. Kesimpulan pada hari ini yang saya dapat, Agak keras lagi, Mas. kesimpulan pada hari ini yang saya dapat adalah pembagian hadrat zona pada latihan. Setiap zona memiliki intensitas masing-masing. Ada 5 zona, ada 1 sampai 5 zona, dan setiap zona memiliki durasi dan manfaat yang berbeda. Dan ada lagi kesimpulan yang saya dapat, perbedaan antara seseorang terlatih dan tidak terlatih. Perbedaannya terdapat pada frekuensi pernafasan, pertukaran gas di alveoli, cardiac output, dan denyut nadi basal, dan tekanan darah sistolik maksimal. Oke. Oke, terima kasih untuk tambahannya. Jadi ada tentang zona HR ya. Zona HR itu ada berapa? Ada 5. 5 itu apa aja? Very light, moderate, hard, dan maksimum ya. Kelima ini memiliki peruntungan manfaat masing-masing. Jadi tinggal tujuan kita mau kemana. Terus berikutnya lagi, apa tadi Mas sudah? Perbedaan Antara orang terlatih sama tidak terlatih ya. Baik dari denyut jantung, jumlah frekuensi nafas, dan juga efisiensi penggunaan energi. Oke. Terima kasih buat pertemuan hari ini. Nanti mejanya dirapikan kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah Fisiologi Olahraga. Semoga menjadi gambaran dalam menerapkan aspek DEI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.